Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman semua terkait dengan informasi beasiswa, ya, beasiswa LPDP. Dalam hal ini adalah untuk bagian beasiswa afirmasi, atau biasanya juga saya sebut dengan beasiswa Indonesia Timur, karena beasiswa ini khusus untuk daerah-daerah yang masih masuk di kategori 3T kalau tidak salah. Ya, sebelumnya saya minta teman-teman yang belum sempat untuk subscribe channel saya untuk bisa di-subscribe. Oke, dan saya harap ketika teman-teman menonton video ini, jangan teman-teman untuk skip sehingga informasi yang saya sampaikan tidak terputus kepada teman-teman semua. Oke, baik, langsung saja. Ya, untuk kita mengetahui informasi beasiswa afirmasi ini, ya teman-teman harus yang pertama masuk di website-nya LPDP ya. Ya, jadi teman-teman bisa masuk di LPDP Kemenkeus ini, ya, bisa cek langsung dari Google, ya, buka di Google, kemudian beasiswa LPDP ya 2021. Nah, setelah itu masuk di websitenya LPDP ini ya. Nah, di sini sudah ada informasi terkait itu semua, terutama untuk beasiswa afirmasi. Nah, ini beasiswa afirmasi ini dibagi beberapa. Yang pertama ada khusus untuk difabel, kemudian prasejahtera, dan beasiswa daerah afirmasi. Nah, saya harap kita bisa manfaatkan untuk yang beasiswa daerah afirmasi. Nah, untuk beasiswa afirmasi di sini ya punya syarat masing-masing ya. Jadi teman-teman kalau untuk mendownload syarat-syaratnya ya tinggal klik saja ya, syarat untuk beasiswa ini ya. Kita bisa cek apa sih syarat-syaratnya saja. Nah, ini terkait dengan komponen biaya yang diberikan ya. Biaya pendaftaran, SPP, tunjangan buku, penelitian, biaya seminar internasional, biaya publikasi jurnal internasional. Kemudian biaya pendukung lain adalah transportasi, aplikasi, asuransi, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, biaya keadaan darurat jika diperlukan. Kemudian ada tunjangan keluarga juga, khususnya untuk yang ingin S3 ya. Biaya pengayaan. Selanjutnya syarat-syaratnya apa saja ya. Jadi kalau teman-teman sudah mau S2 maka harus syaratnya sudah lulus S1. Ya, ini syarat, teman-teman bisa buka di sini ya, di sini kemudian baca syarat-syaratnya di sini. Oke. Nah, ini teman-teman bisa cek saja syarat-syarat dari beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP untuk jalur afirmasi di sini cukup mudah. Kalau saya lihat misalnya ITP-nya saja cuma 400 ya. Itu untuk magister ya. Untuk dalam negeri ini ya. Kalau luar negeri mungkin lebih ya. Untuk provinsi negara asal Papua justru lebih murah ya. Kalau dari Papua ya. Kalau provinsi luar negeri ya ITP-nya 500. Juga masih sangat murah. Kemudian kalau doktor juga cuma 450 ini kalau dalam negeri ya, ITP ya. Dan di sini juga teman-teman bisa pakai sertifikat kayak TUEP juga ya. Ya. Kemudian IPK juga tidak terlalu sulit. Ya, IPK kalau untuk S2, ya coba cek dulu. Syarat IPK ya. IPK cuma 2,5 ya. Sedangkan kalau dokter IPK-nya cuma 3,00. Jadi sangat mudah sekali saya rasa ya. Jika teman-teman ingin mencoba apply beasiswa LPDP untuk bagian afirmasi ini. Ya, kemudian kita harus tahu apakah daerah kita di sini tergolong daerah afirmasi atau tidak ya. Ya, jadi untuk tahu apakah daerah kita daerah afirmasi atau tidak, maka di sini juga sudah ada di booklet ini ya. Ya, di bagian bawah. Nah, ini daerah afirmasi nih. Bagian halaman 7. Ya, misalnya di Lampung ada 1, Maluku, ini ada beberapa ya. Selanjutnya Maluku Utara juga ya, sama. Ya, NTB juga. NTT ini. Dan seterusnya ya.
Oke, teman-teman bisa buka saja di halaman ke-7 sampai seterusnya. Ini untuk syarat daerah-daerah yang tergolong daerah afirmasi. Selain itu ya, teman-teman sudah bisa cek di kampus tujuan teman-teman ya. Saya kasih contoh misalnya ketika kita mau lihat di UGM punya. Untuk UGM punya, teman-teman harus masuk di website um.ugm.ac.id. Kemudian di sini teman-teman cek, klik yang ini, program pasca sarjana. Ya. Atau ya program pasca sarjana. Kenapa? Karena kita mau lanjut S2 atau S3 ya. Ya, tinggal buka. Kemudian di sini juga ada jalur-jalurnya ya. Jadi kita bisa masuk yang jalur yang ini nantinya. Ya. Jalur pelamar beasiswa khususnya. Oke, jadi kalau teman-teman masuk, ya saya sarankan masuk yang jalur pelamar beasiswa di sini ketika melakukan registrasi ya. Registrasinya dari sini. Ada di linknya tadi bawah, kemudian buat akunnya dulu. Oke. Uang pendaftaran kalau tidak salah 750.000 ya. Tapi sini memang tidak, tapi nanti ketika selesai mendaftar maka muncul biaya registrasinya berapa. Nah, kemudian selanjutnya jadwalnya kira-kira kapan ya? Nah, di sini juga teman-teman bisa buka lagi di Google ya. Beasiswa LPDP. Oh, di bawah ya. Nah, kita masuk yang link beasiswanya langsung. Nah, ini ya. Oh, bukan ya, jadwal. Oh, atau bisa cek di sini kayaknya. Di yang pertama tadi. Nah, ini ada jadwal di sini ya. Nah, di sini untuk konfirmasi itu sudah dibuka sejak tanggal 8 Mei kemarin. Jadi sudah 4 hari berlalu sejak saat ini tanggal 12 ya. 8 Mei kemarin jalur afirmasi sudah dibuka untuk gelombang pertama nih. Gelombang pertama di sini dikhususkan untuk yang telah memiliki LOA. LOA di sini letter of acceptance ya, yaitu surat keterangan bahwa Anda sudah diterima di kampus tujuannya nantinya. Sedangkan gelombang 2 itu belum dibuka. Gelombang 2 dibuka tanggal Agustus ya, bulan Agustus, tanggal 1 Agustus nih. Ya. Sedangkan gelombang 1 di sini mulai dibuka tanggal 1 Mei dan ditutup itu tanggal 4 Juni. Itu khusus untuk jalur afirmasi ya, beasiswa afirmasi. Sedangkan kalau yang umum itu sudah dibuka 4 Mei dan ditutup 1 Juni. Nah, saat ini apakah teman-teman sudah punya LOA? Jika belum, maka harus segera hubungi kampus tujuan atau hubungi cek website di kampus-kampus yang rencana teman-teman untuk ke sana lanjut ya, untuk cek di situ karena sudah ada informasi kasih contoh tadi yang di UGM tadi ya. Ya, karena jika belum maka teman-teman harus menunggu sampai dibukanya gelombang 2 pada bulan Agustus, tanggal 1 Agustus. Ya, kalau sudah ada LOA saya sarankan ikut yang gelombang 1 karena ini yang peluang besar untuk diterima ya. Ya. Tapi kalau belum sama sekali maka menunggu sampai bulan Agustus. Nah, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan ya? Jadi kalau untuk syarat-syarat ya ini kita bisa baca juga di syarat-syarat di booklet tadi ya. Syarat-syarat untuk mendaftar apa saja. Ini syarat-syaratnya. Dokumen apa yang harus disiapkan? Yang pertama ada biodata diri, kemudian KTP, ijazah SD sampai SMA, ijazah S1 atau S2, transkrip S1 atau S2 asli atau legal share, sertifikat bahasa asing, LOA ini tadi yang memang kalau mau ikut jalur yang gelombang pertama maka harus sudah punya LOA, tapi kalau belum punya maka harus menunggu gelombang kedua. Surat pernyataan sesuai form LPDP ada di dalam sini juga di booklet. Rekomendasi atasan ya atau akademisi, surat izin mengikuti seleksi dari unit yang membidangi sumber daya manusia bagi yang sedang bekerja. Ini misalnya ketika teman-teman sudah bekerja maka harus ada surat izin mengikuti seleksi. Profil diri, kemudian personal statement, komitmen kembali ke Indonesia ini ketika ingin lanjut ke luar negeri.
dan proposal penelitian, khususnya ini untuk dokter ya. Ya, ketika teman-teman mau lanjut yang dokter, maka harus sudah ada proposal penelitian. Apa sih syarat-syaratnya juga untuk proposal? Ya ini, ya ada judul penelitiannya apa, kemudian latar belakang, perumusan masalah, selanjutnya ada pertanyaan atau tujuan penelitian, kelogisan, metode dan desain, dan signifikansi manfaat, kemudian kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Jadi itu format untuk proposal penelitian khusus untuk dokter ya. Jadi teman-teman harus siapkan ini semua. Dan kemudian kalau di kampus-kampus misalnya kayak UGM, jadi kita harus kirim juga proposal di sana ya. Itu teman-teman nanti tinggal baca di masing-masing program studinya. Jadi ada yang memang harus kita kirim proposal ke sana, kemudian mereka yang mencari pembimbing langsung ditentukan. Ya, bukan kita menentukan pembimbingnya. Kalau contoh kalau UI itu kita yang mencari pembimbingnya sendiri, bukan mereka yang menentukan. Jadi kita yang menentukan pembimbing. Jadi kita kirimkan proposal ke supervisor, jadi profesor yang nanti mengiyakan. Begitu juga dengan di luar negeri nantinya. Luar negeri juga ya sama. Jadi teman-teman kirim proposal, kemudian di prof, kemudian prof yang nanti memberikan LOA. Ya. Kalau dalam negeri tadi beda-beda, ada UGM kita yang membuat proposal, kemudian mereka yang menentukan pembimbing. Sedangkan kalau UI ya kita yang menentukan pembimbing, kita mengirim langsung proposal ke calon pembimbing kita, supervisor kita. Mungkin seperti itu ya. Mungkin itu saya yang bisa saya share. Jika memang ada yang mau bertanya bisa komen ya. Dan jangan lupa juga untuk like, dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian sehingga bisa merasakan kebermanfaatan dari informasi ini. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.